bisa berkumpul bersama-sama, memuji dan memuliakan nama Allah, membesarkan kerajaan surga dalam pujian penyembahan. Yesus Kristus telah lahir. Seluruh dunia mengucapkan Natal yang indah. Tetapi roh kami datang sujud menyembah-Mu ya Allah. Kami rindu seperti orang Majus datang mempersembahkan sesuatu kepadamu. Juru selamat telah lahir. Gemparlah tempat Betlehem. Kandang yang kotor penuh dengan kemuliaan Allah. Karena para malaikat bersenandung memuji dan memuliakan namanya. Yesus Kristus telah lahir. Juru selamat dunia telah datang. Urapannya datang menjamah kami. Loho sika nama Tuhan. Oh esik oleh hema obina sesat. Karena itu Allah bertata di dalam setiap pribadi manusia. Dan Allah berkata, berbahagialah kamu yang percaya kepada penebusan. Nopi tu bina sikonoma. Oleh sika bina oleh hema. Oleh hema sika bina. Karena Allah itu dahsyat. Dia punya kuasa atas kepribadian manusia. Ini sih, barang siapa yang percaya pada juru selamat itu, maka kehidupannya ada pembaruan. Kehidupannya dipulihkan. Segala kuasa-kuasa tidak pernah dihancurkan. Karena Yesus lahir ke dunia sebagai penebus hidup kita. Dan dia berkata, aku sudah menanggung sengsaramu. Aku sudah menanggung sakit penyakitmu. Bahkan aku sudah menanggung semua beban beratmu. Kunis oleh masika. Allah berkata, genaplah sudah firman Tuhan. Karena kasih Allah memenuhi seluruh jagat raya ini. Barang siapa yang percaya kepadanya, dia tidak akan binasa. Kemuliaan Tuhan memperlengkapi hidup kita. Biarlah masa-masa Pantekelit ini kami mau meletakkan Tuhan seperti orang Majus kami datang. Kami rindu mempersembahkan kepadamu. Kami yang tidak bisa sempurna ini Tuhan, Engkau pulihkan kami satu persatu. Beban berat kami, ikatan-ikatan belenggu kami, tekanan-tekanan dalam batin kami, luka yang ada di dalam hati kami, Tuhan sudah katakan di dalam Yerusalem selain Yesus Kristus. Maka hari ini kemuliaan Allah turun, para malaikat turun naik dan membawa kabar sukacita. Hosana, Hosana, Hosana. Anak Allah turun ke dunia menggenapi janjinya. Karena begitu Allah cinta akan dunia ini, diberikannya anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus sebagai penebus hidup. Luit sikelamaya resikelam. Luit salam payana salam resikelam tapala resikelam lama resikelam. Norisi sikelam. Buka hatimu saudara, dia ada di sini. Norisi namanya si kami itu mialari satu kali malaysia nohoko tembang hari selar si kalamiana selar nurut solo si kalapapa bersih sampai namanya orang mehetos si kalamiana hokuri si
dalam mengundang hidupmu. Mari datanglah, mari serahkan semuanya. Aku sanggup menolongmu. Ampuni kami Tuhan, kami tak layak Tuhan, kami sujud menyembah-Mu, kami datang menghampiri-Mu. Oh, Rabbanu Tuhan, dari sikap segala macam kanima, dari segala macam bolehma, isi karina yang damai, dari segala macam siap. Marilah kamu yang lelah dan terbeban berat, datanglah temui aku Tuhan. Allah yang terkasih, Allah yang penuh, kami memuji memuliakan nama-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Inilah tubuh jiwa kami rindu menghampiri-Mu, layakkan kami Tuhan. Dari segala macam bidang-bidang segala madera bolehma, dari segala macam bidang-bidang dari segala tingkat magia. Rohmu datang dan berkata, aku ada bersamamu. Jangan kamu khawatir, jangan kamu gelisah. Ampuni kami ya Tuhanku, ampuni kami. Sering kami mengutamakan keakuan kami. Ampuni kami ya Tuhan, kami berdosa, kami bersalah, kami sujud menyembah-Mu. Sinamaya, no oleh masih kalamik, no pinis di kalama oleh ma, oleh si kalamain tapanina oleh himma. Allah adil yang maha bijaksana, Dia tahu masalahmu. Marilah datang dan janganlah lelah melayani aku. Haleluya, haleluya. Kami sangat berterima kasih kepadamu. Engkau sangat baik. Hari ini kami datang Tuhan, kami rindu Engkau yang berbicara lewat lidah bibir hamba-Mu. Bicaralah Engkau dan tegur kami. Bicaralah Engkau dan berpesanlah kepada kami Tuhan. Kami sujud. Inilah tubuh kami, inilah roh kami, inilah jiwa kami. Kami letakkan di bawah kaki-Mu. Dan hanya Engkau yang tahu apa yang kami mau, apa yang menjadi kerinduan kami. Hanya kehendak-Mu yang jadi. Kuduskan tempat ini, kuduskan tubuh roh jiwa kami, kuduskan hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan sabda firman-Mu atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang percaya kita sama-sama berkata, amin.
Amin. Berikanlah Tuhan saudara. Saudara yang terkasih, hari ini temanya adalah pemeteraian. Dan kita tahu bahwa pemeteraian atau meterai urapan itu, saudara, bagi orang-orang yang percaya dan mau meletakkan tubuh jiwanya menjadi bagian. Jadi mari kita belajar untuk memahami firman-Nya, karena kita tahu bahwa hidup di dalam dunia kita tidak bisa sempurna sendiri. Nah, kita sadar bahwa pemeteraian atau meterai urapan itu kita harus memilikinya. Kenapa? Karena rencana Tuhan itu ada bagi orang-orang yang mengenal pribadi Allah. Maka itu kita sadar juga bahwa kita datang ke tempat ini, kita minta pada saat 2,5 tahun paceklik ini kita bisa menjalaninya dengan hati yang lapang. Ya. Sebelum kita akan mendengar kesaksian-kesaksian, kita akan buka di dalam satu firman Tuhan dalam 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-6. Begini bunyi firman Tuhan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Amin. Saudara, hari ini kita mempelajari sesuatu pengertian atau pengetahuan untuk penguasaan diri. Kita sebagai orang pilihan Allah, kita tidak lepas dari amarah, tidak lepas dari kekecewaan, tidak lepas dari kebencian, ya, tidak lepas dari orang bilang itu tidak terima, menjadi pemberontak dalam kehidupannya. Kenapa? Karena tidak sesuai, karena di dalam hati tidak puas, karena di dalam programnya tidak sama. Mari kita belajar untuk mengetahui mengapa saya harus menguasai diri saya, mengapa saya harus bertindak seperti firman di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 6. Saudara perhatikan gambar ini, saudara, bahwa sesungguhnya hidup kita ini seperti perahu. Dalam kehidupan seperti perahu ini, sewaktu-waktu ada gelombang dan ada pasang surutnya lautan. Dari suatu saat pun ada bahaya di depannya. Tetapi kita, karena kita ini perahu, saudara, kalau perahu, ya kita mau tidak mau ya tetap berjalan. Seharusnya seperti itu. Demikian juga kehidupan kita ini, kita sadar bahwa paceklik 2,5 tahun itu akan berjalan. Seperti di tengah lautan, kita akan mengalami kekeringan, mengalami banyak hal yang membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi satu perkara yang kita tahu bahwa tangan kuasa Tuhan tidak lepas dari kita. Amin. Dia ada karena dalam hidup kita di dalam genggaman tangannya, di dalam naungannya. Supaya apa? Supaya di dalam kehidupan kita, saat kita mengalami badai, kita akan menguasai diri kita. Kita ingat perjalanan Petrus dan semua murid-muridnya. Semua ada 12 murid, saudara. Tetapi perilaku mereka itu berbeda-beda. Ada yang takut mati, ada yang berani menjalani semua, ada juga yang menjadi pemberontak, ada juga pemberontak. Jadi banyak sifat-sifat yang berbeda-beda. Tetapi Yesus sebagai gurunya, dia memahaminya. Kenapa? Karena dalam setiap keselamatan, saudara perhatikan, di dalam setiap keselamatan kita butuh kerelaan, saudara, untuk melakukan belajar penguasaan diri. Pada saat perahu itu tenggelam, ada suatu kisah yang perlu kita ketahui. Perahu yang dilewati oleh murid Tuhan Yesus itu tiba-tiba aja langit gelap dan juga ombaknya tinggi dan akan tenggelamlah perahu itu. Padahal Tuhan Yesus ada di perahu itu. Kita sudah tidak asing lagi di sana. Begitu perahu mau tenggelam, semua barang dibuang semua. Sak mantel-mantelin, ya sak jaket-jaketin. Jadi tinggal pakaian yang tipis yang di dalam itu. Begitu kena angin, kena hujan kan juga kedinginan. Tapi dia juga peduli. Sambil dia teriak-teriak, apa yang harus kita buang? Tidak ada lagi. Akhirnya mentok, dia baru bangun di Tuhan Yesus. Guru-guru, sebentar lagi kita akan mati. Karena ombak terlalu tinggi, nggak bisa.
ombak yang terlalu tinggi ini pasti kita akan tenggelam perahu kita. Yesus tenang, menguasai diri, dan tenang, dan dia buka mata. Dia mengajar muridnya satu persatu, dan dia tahu mereka ketakutan. Ada yang takut mati, ada yang takut macam-macam lah. Ada yang takut kalau nanti tidak ketemu istri, atau ketemu saudara. Ada yang khawatir nanti bagaimana hartanya, atau ada yang pokoknya macam-macam. Sama dengan saat ini tidak ada yang tadi. Ketika ada tantangan di depan, kita pasti punya apa? Kekhawatiran, ketakutan. Nah, hal-hal yang seperti itu, saudara, Tuhan ingin supaya kita itu ingat 2 Petrus 1 ayat 6 bahwa penguasaan diri itu yang harus kita pelihara. Lalu Yesus berdiri menanggalkan selimutnya, dan murid salah satu murid membuang selimutnya. Dia pikir dengan selimut yang Tuhan pakai itu dibuang biar tenang, tak aja ombaknya tetap tinggi. Akhirnya Yesus berdiri dan dia memandang muridnya. Mengapa kamu tidak percaya aku? Mengapa kamu tidak percaya pada Bapa? Lalu dia berdiri dan menghadap ke atas, berbicara kepada Bapanya. Saat berbicara kepada Bapanya, memohon dan itu menjadi kehendaknya, maka berhentilah angin ini. Karena perahu ini tidak menyeberang, tidak pelayanan. Sama dengan hidup kita. Ketika kita punya masalah, maka ini semakin jelas, saudara, bahwa kita harus mempertahankan hidup kita. Dengan mempertahankan hidup itu, maka kita akan apa saja? Kita akan berhati-hati mengeluarkan uang, pasti. Tetapi tetap tidak cukup. Akhirnya ada kekhawatiran kan? Dengan kekhawatiran itu kita berusaha dengan segala macam. Dengan segala macam itu melanggar atau tidak? Kalau dengan keuangan kita yang kurang itu, lalu kita punya sesuatu yang salah, langkah kita, maka kita akan makin terprosok ke dalam jurang yang membuat kita itu tertekan. Tapi kalau dalam hidup kita tenang dan kita bawa di dalam doa, kita serahkan, kita akan menunggu apa yang Tuhan mau. Kita tenang, kita belajar menenangkan untuk menguasai diri. Itu tidak mudah juga. Kenapa? Karena itu murid Yesus yang tiap hari, apalagi saya, apalagi saudara. Ketika saya kehabisan sesuatu perkara yang saya ingat betul itu, ketika saya kehabisan air, makanan, bukan kehabisan karena saya ada di pedalaman, saudara. Kemudian tidak ada warung, tidak ada sesuatu yang ada dalam hutan dan air saja. Akhirnya saya hanya bilang gini, kalau Tuhan izinkan ya sudah, saya minum air itu, lek haus, tapi saya serang masuk akhirat. Kalau Tuhan izinkan, kasih Tuhan beri. Akhirnya saya jalan, begitu saya jalan, masih jauh kan? Jauh sekali. Ini masih jauh lagi, oh dia dekat sini, padahal ya menurut saya bukan dekat, jauh sekali kan? Akhirnya saya capek, dia berhenti dulu lah Pak, saya bilang itu. Nanti aja dilanjut di depan, Bu, nanti jauh malam, tambah nanti tidak tahu jalan. Karena kita tidak memakai alat penerang. Jalan aja terus, dalam pelaporan aja, sakit sedikit tak apa-apa, pada tempat biasa. Jalan, dari jalan, melewati sesuatu yang belum, saya jadi, ya, kalau namanya orang masuk ke satu tempat dan tempat tidak pernah disangka oleh manusia, pasti ada sesuatu yang tidak enak. Nah, saya juga merasakan seperti itu. Akhirnya saya nyanyi dalam hati, tapi saya tidak mesti. Nah, ini sudah satu pelajaran yang sudah ingat bahwa orang yang menguasai diri bukan musuh setan, saudara. Setan keluar, bukan. Tapi kita tenang, menguasai diri itu tenang. Kita jalani aja. Walaupun kita berat sekali, tapi kita jalani. Sampai di tengah-tengah, saya sudah capek. Akhirnya saya bilang, aduh, Pak, boleh dan saya berhenti sebentar. Karena kayak saya ada kram. Tapi Bapak ini bilang tidak bisa.
Nanti sebentar lagi bisa ada anjing liar, anjing liar apa sebenarnya ada juga binatang buas, karena mereka tuh tinggalnya mau berkeliaran. Kalau ini kan menjalani manusia, jadi mereka bisa jalan sana. Bukan. Kemudian malam sampai di suatu tempat tengkongan juga. Di sini ada kebun, di sini ada seperti apa ya? Batas kota gitu ya, kalau di kota ada batasnya gitu, ada tata-tata kayak batas ya, memang nggak batasnya hutan itu. Akhirnya saya berhenti di situ dan saya bilang, Pak, tolong Pak, saya sudah kuat, belum sudah kuat, saya pegang. Tapi Bapak itu, jangan pegang gitu, tapi saya pegang. Karena saya sudah sampai, saya pegangan apa, tidak ada yang pegang. Sama ini kan jalan sendiri, jadi tidak ada yang dipegang apa, tongkat tidak ada. Ini ada pegangan, tapi kita pegang. Oh, apa itu? Dan keringat. Setelah saya lepas, Bapak itu takut sekali, nggak ngomong, nggak apa-apa. Saya bilang, Bapak, ini berapa lama lagi? Bapaknya sedih. Akhirnya sampai di satu desa kelihatan dia baru dekat. Uang sudah lari sudah, dia lari, saya lari, dia ambil air, saya mau disiram semua gitu. Bapak, karena Bapak, saya tidak harus, saya bisa ngambil sendiri, tapi dia tak disiram. Akhirnya saya pegang, saya bilang, Pak, jangan takut, Bapak kenapa? Percayalah gitu saja. Saya tahu dalam tradisi, baiklah Pak, Bapak maunya apa? Bapak mau nyiram sudah, tapi saya berdoa Tuhan. Kalau ini harus bekerja, saya menguasai diri itu. Kalau tidak saya emosi, hidup disiram. Terus bilang, kalau itu gagal, terserah. Kalau tidak, akan sendiri acara. Benar saja. Aku cuma bilang ini, bagaimana ada orang datang. Kamu tidak boleh Bapak, Bapak itu laki, dia itu perempuan. Ya. Hanya gimana nih? Sudah, ayo masuk. Ada bilang kita. Saya langsung ke sana, saya bersyukur. Sampai disiram ke dia, disiram. Saya langsung cuma jam 1 sudah bercerita. Oh, itu tahu mana? Ini memegang sesuatu yang tidak benar. Orang yang memegang mesti mati. Oh, pantesan bapak itu ya. Itu harus disiram. Tapi itu untungnya perempuan. Tidak ada kata untuk di sini. Benar tidak? Tidak ada kata kebetulan di situ. Betul tidak? Berarti Tuhan punya rencana. Mengapa saya ada dalam perempuan? Kalau laki juga, apa yang terjadi? Tidak ada tahu. Tapi Tuhan diizinkan semuanya. Akhirnya ada. Begitu saya bilang gini Pak, semua itu tidak tangan Tuhan. Memang semuanya memang harus kita lewati. Tapi kita harus menguasai diri kita. Jangan takut. Kita berdoa aja. Kita berdoa. Begitu berdoa, akan. Saya tidur di tempat sesek itu apa ya saya? Bambu. Jadi rumah itu dari bambu semua. Bambu semua. Akhirnya saya tertidur. Begitu saya tidur, saya merasa tidak nyaman. Karena ada sesuatu yang bergerak. Akhirnya saya bingung, Tuhan, tak start. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya melihat semua sekali. Jadi binatang apa yang ada di situ putih semua. Yang saya lihat dalam perjalanan saya, waktu doa saya, dan saya lihat kasar mata. Dan saya berdoa, Tuhan, apa yang kau mau? Dan bukan. Ini adalah alam roh. Oh, jadi saya di alam roh. Ya. Apa yang saya lakukan? Orang yang menguasai diri itu saudara, dia akan dituntut oleh Allah. Jadi kehidupan kita akan dituntut oleh Allah. Itu dunia roh. Dunia, apalagi dunia yang nyata, pasti Tuhan akan tuntut. Amin. Jadi semua persoalan pasti Tuhan tuntut. Makanya saya berdoa Tuhan, apa yang saya lakukan? Ujian sembarang. Ya, ini saya. Karena saya tidak seberapa pintar nyanyi, tidak apa, saya nyanyi cuma, ya cuma rumah cinta Yesus itu. Terus
Saya tahun 2000 gak jalan, tak bersih puasa auto dan ada sesuatu yang jatuh di depan pintu, ada pintu kayak ada blak dulu, keluar dulu. Nah, ada saya bilang keluar apa ya? Sudah peperangan sudah selesai, dan peperangan sudah selesai. Maksudnya apa ya? Ketika kamu memuji Tuhan, dengarkan baik-baik di sini ya. Ketika kita memuji Tuhan, tidak menggerutu, tidak ngomel, tidak ngomong kotor, kita nyanyi, kita memuji Tuhan aja, malaikat di surga itu turun, saudara. Dia akan menjaga kita dan dia memuji. Ada pakai genderang, pakai kecapi, semua dirata. Kenapa? Karena kita menyembah. Tahu maksudnya? Jadi kalau saudara dan posisi sedih, posisi saat itu nyanyi, saudara. Yang penting nyanyi. Dan nyanyi tidak perlu wah, tidak perlu saya nyanyi cuma renung-renung. Itu yang saya nyanyikan. Jadi nggak perlu sama-sama teriak gitu, tidak perlu. Penguasaan diri itu butuh ketenangan. Kalau kita emosi tidak akan selesai. Makanya kalau kita marah, selesaikan jangan sampai marah. Amin. 2,5 tahun paskelik, saudara harus belajar tidak ada emosi, tidak ada amarah. Amin. Tidak ada gondok, tidak ada bundel-bundel. Semua serama sama Tuhan. Memuliakan sama Tuhan. Nah, setelah itu selesai, kamu keluar kan kamu. Saya suruh keluar, ada apa Tuhan? Tidak apa-apa. Tak, saya buka. Jangan lagi sesuatu. Wangi, kayak bunga. Tapi bunganya bunga yang mekar. Bunga itu tak kayak bunga gitu. Terus kita buka tak, tukang kayak. Terus lagi baunya tuh seperti kayak masak. Akhirnya saya bilang, ini loh kok masak atau berubah-ubah ya, jadi wangi, kayak masakan. Tidak boleh pikiran apa itu, tidak boleh. Kita itu memikirkan harus yang baik. Pikiran tidak begini, tidak sejahtera sama Tuhan, itu penting. Begitu diserahkan sama Tuhan, apa yang terjadi, saudara? Ada ibu-ibu datang, sudah ini, yang sok. Terus baunya kayak masakan. Malam mungkin ibu-ibu masak, ya, saya pakai ini, pakai apa? Kayu dari hutan. Kita di sini tuh biasa kalau masak malam. Balik. Ya ampun, saudara, ternyata di situ ada ibu-ibu lagi masak. Jadi yang satu tadi wangi itu ada roh yang tidak lebih, bangkai juga tidak benar, tapi itu sudah makan karena malaikat sudah menghalau. Dan setelah itu jadilah benar-benar masakan yang kita dikasih. Itu pertanda itu kita juga. Iblis itu memberikan bau wangi, tanda dan dia akan meraih kita supaya kita jadi amarah, kebencian, kecengkeran. Akhirnya kita akan jadi bangkai dan tidak ada. Nah, kalau kita bertahan, kita tidak akan bersama. Kita akan menjadi apa? Orang yang dipilih Allah diberkati dengan makanan bau yang sedang masakan sungguh-sungguh. Amin. Jadi itu tanda bahwa hidup kita menjadi orang yang menguasai diri. Kemudian kepada penguasaan diri ada ketekunan. Kalau kita tidak tekun, saudara, kita tidak sabar, tidak tekun. Orang kerja harus tekun. Dari kecil sampai nol itu bisa berjalan makin besar. Kita harus tetap tekun. Kalau tidak, habis. Benar tidak? Kalau saya dulu tidak kerja, saudara, saya tidak akan bisa seperti ini. Dulu saya kerja, sehingga kerja itu bisa menyimpan. Tuhan ingin kita menyimpan. Walaupun itu tidak banyak, tapi ini janji Tuhan. Kalau kamu tekun, maka ketekunan itu membawa kamu ke saleh. Kesalahan itu adalah kita tidak perlu dihormati, saudara, tapi kita punya sesuatu yang wibawa lebih dari di atas. Jadi ada sesuatu yang membuat orang itu kagum, bukan wow, bukan, tapi ada perkataan yang membuat kita itu orang lain bisa merasa, oh iya, puji nama Tuhan, aku juga ingin seperti itu. Oh iya, puji nama Tuhan, baiklah aku akan melakukan satu langkah. Jadi
intinya, kalau kita itu betul-betul menjalani walaupun 2,5 tahun aja itu bisa kapasitas. Karena ayat ini menjadi pegangan kita selama-lamanya. Sama dengan godaan juga. Ada seorang pemuda datang tiba-tiba, saya kasih kesaksian dua dan juga kekejaman. Ada seorang pemuda yang datang tiba-tiba dan dia berkata, ibu, bagaimana caranya saya menghilangkan roh diskon itu, saudara. Saya bilang, loh, kan pergi ke diskon. Iya. Saya bilang, wah, bagus bu, dia pengakuan. Tidak perlu pengakuan di mulus ya. Tidak perlu. Pengakuan itu adalah tindakan. Ada sesuatu yang membuat saya ingat. Suatu ketika saya kehilangan uang. Ya saudara ya. Uang itu mungkin buat saudara tidak besar, tapi buat saya besar. Karena itu uang untuk belanja sehari. Hilang begitu saja. Mungkin saya waktu buang sampah ikut ke situ. Saya pakai baju karena saya jengkel hari itu, baju saya tak lembek dan bilang ini baju siap. Terusnya aku tidak mau pakai ini mulai hari ini, aku tidak mau pakai ini biar aku tidak kehilangan lagi. Buat buat saya. Bukan bajumu yang harus hilang, tapi cara Tuhan berpikirmu yang harus hilang. Kok bisa Tuhan? Hati-hati. Nah itu sih. Kalau Tuhan kasih teguran, kasih pengertian, kita tidak akan ngeyel. Kok bisa? Banyak belum masak, udah dibilang rumah. Bisa tetap saya kami. Rasa tidak percaya itulah yang membuat iblis itu wah makin corak. Rasa tidak senang, iblis itu suka sekali. Kita bisa kan? Makanya pada waktu saya dibilang itu kok bisa kan? Kamu butuh untuk tidak bilang uangnya, atau kamu butuh hari istirahat dan kamu buang itu pakaian itu tidak ada artinya apa-apa. Tapi kamu yang harus hati-hati, jangan sampai kamu kurang lagi perkara itu. Oh ya sudah, Tuhan tak ingat-ingat. Berarti baju ini tidak ada masalah, tidak ada masalah. Bukan karena bajunya, tapi karena sikap karakter kamu yang terbesar-besar dan ceroboh dan mudah sekali mengambil satu keputusan. Terus tak buang ini saya. Ada kita harusnya tidak seperti itu. Taruh musik, belanja musik, itu ada sesuatu. Ketika saya berdoa, doa pagi, Tuhan, saya mau pergi ke pasar. Ini Meme mau pergi ke pasar. Orang yang Tuhan di sini, amin. Tidak ada satu program. Kamu pergi ke pasar dulu dan buang sampah. Tapi tidak mau, enggak, tak buang sampah sih. Tidak bisa, tak buang dulu. Itulah karena saya. Tentu ada izinnya kenapa? Ya hilang uangnya itu. Kalau kita nurut ke pasar kan enak. Itulah dengan suara Tuhan sama. Saya juga bisa dengan suara Tuhan seperti itu. Tapi dalam hati pernah ada saya seperti itu. Jangan pergi. Ini harus hujan. Kamu badannya tidak enak. Terus satunya bilang, pergi ya, kamu akan Tuhan kok. Isa Tuhannya bunuh kamu. Bingung saya. Kamu sama Tuhan. Nah aku pergi. Badanku tidak enak. Hatiku tidak enak ya. Tapi aku pergi, aku percaya disembuh, hatiku tenang ya. Jalan ikuti suara. Begitu diikuti saya bimbang. Lah itu berarti keibuan kamu ya. Jalan. Itu salah seperti itu. Dan penguasa diri itu memberikan sesuatu ketekunan itu kita harus peka. Ini benar tidak suara Tuhan atau suara ego kita? Jadi kalau suara ibu kita pasti bimbang terus, sampai di jalan bimbang. Tapi kalau suara Tuhan, pas mantap dan jalan terus. Amin. Jadi hal itu akan kita pelajari. Kenapa? Karena kita tidak sanggup. Amin. Kita harus belajar untuk tekun dan mengenal pribadi Tuhan. Dan kepada ketekunan, ada kesalahan, ada sesuatu yang membuat saudara menjadi pemenang. Ketika pemuda itu berkata, ya apa Bu, saya bisa melepaskan diskotik saya bilang cuma ini, kamu puasa. Cuma itu Pak Bu, gampang. Itu sudah benar ya puasa. Puasa 1 hari, 2 hari, mimpinya jangan melorot semua. Daripada orang serius gak senyum itu melorot. Panjang. Kenapa kamu? Ayo, bukan doa. Puasa. Kenapa? Malas semua ditolak semua. Ya udah, karena saya kan juga bukan siapa-siapa, saya hanya nunjuk dia, tapi dia tak maksudnya. Semua mungkin dia maksudnya.
Bu, saya puasa angel, susah. Kenapa? Tidak sejahtera. Kenapa tidak sejahtera? Karena saya pengennya ke sana. Begitu saya sampai di sana, di diskotik itu, rasanya bertentangan, Bu, perang gitu, Bu. Jadi saya, ya sudah, saya ada perdebatan puasanya, saya tak balik lagi, tapi saya marah. Nah, bagaimana dia kalau kamu tidak mau dengan sholat? Oh iya ya, jadi saya apa ya? Jadi kamu harus terang. Kayaknya benar. Belum mau begitu sana 2 hari doa puasa. Puasa berdoa. Akhirnya ada terasa 40 hari berpuasa. Hanya dia sini macam dia bilang, Bu, saya sudah selesaikan tugas saya. Tidak pergi ke sana lagi. Nah, sebenarnya kepribadian yang benar itu ketika kamu mau takut menjadi orang salah. Kalau saudara mau dijadikan olok-olokan dan musuh itu banyak. Tapi kalau orang salah itu susah. Benar kan? Orang benar itu, orang yang benar juga kebenaran itu tantangannya banyak. Tapi kalau bersama Tuhan tidak ada barang mustahil. Benar nggak? Kalau Tuhan sudah membuka, tidak bisa yang tutup. Benar nggak? Kalau sudah tutup kamu, tidak boleh kemana-mana. Tetap diam di dalam Yerusalem berdoa. Saya pernah gitu sudah. Tidak boleh pelayanan kemana-mana. Sudah dalam rumah tok berdoa. Pandemi 2 tahun. Enak sudah. Stres bisa. Biasa kita pergi ke sana pelayanan, saya sudah di Yerusalem, di rumah. Saya berdoa. Tekun ya, belajar sungguh-sungguh. Kalau saudara mau puasa Tuhan besar, amin. Mari kita imani bahwa kita harus mengucapkan segala perkara. Kenapa? Karena Yesus ada di mana. Tengkorak ini menandakan keberadaan iblis, ya saudara. Dia tidak akan menunjukkan seperti dulu tengkorak kita akan silang, tapi dia menjadi pemanis. Orang yang biasanya tidur malam suka videoan, lihat video yang nggak benar-benar. Karena iblis mengintai kita, dia akan menjatuhkan kita. Jangan buat kita salah jalan. Ada banyak teman di dunia maupun di dalam Tuhan, tetapi kita harus memilih orang yang benar. Amin. Karena orang benar itu naik tingkat, bukan untuk disulap jadi baik. Satu tingkat, oke, lolos, satu lagi tingkat. Kalau kita nggak naik-naik, terkayak bangsa Israel, bagaimana bisa masuk ke Kanaan? Betul nggak? Ini adalah tahun di mana tahun berkat diberikan kepada kita 2 tahun setengah ceklik, tapi kita bisa menjadi anak kerajaan. Kenapa? Karena Yesus bersama kita. Amin. Karena Dia lahir dalam kita, Dia bersama kita selama-lamanya. Perjalanannya tidak mudah, tetapi Tuhan berkarya di tengah-tengah kita. Saudara, mari kita iman, karena Tuhan beserta kita. Ada satu perkataan di sini, saudara. Tidak seorang pun dapat mengetahui kasih karunia Tuhan yang sejati jika tidak terlebih dahulu mengenal rasa takut akan Tuhan. Jadi kalau kita tidak mencintai Tuhan, saudara, kita hanya asal-asalan aja, melayani asal-asalan aja cinta Tuhan. Wes pokoknya datang untuk didik Senin sama Rabu. Ya kita tidak akan mengenal kasih Allah, kuasa Allah. Mari, kata-kata ini adalah terang. Seperti ada gambar ini ya saudara. Terang itu akan menerangi seluruh dunia. Dalam rumah tanggamu, pekerjaanmu, kesehatan. Mari kita buka hati kita untuk mengenal pribadi Tuhan. Amin. Kita jalani hidup ini apa adanya. Kenapa? Karena Tuhan ada bersama kita. Kita perhatikan gambar yang pertama lagi, saudara. Meterai urapan, mengapa ada trompet? Inilah saatnya trompet sangkakala dibunyikan. Sebelum 666 ada, kita harus memuliakan nama Tuhan. Biar seluruh dunia ini penuh dengan kemuliaan. Amin. Kita nyanyi, sini nyanyi puji-pujian penyembah semuanya menjadi terang. Dan itulah yang Allah mau. Mari saudara, buka hatimu, karena trompet sangkakala sudah dikumandangkan bagi orang-orang yang percaya. Amin. Saya akan menyanyikan satu pujian, saudara. Pujian ini tidak asing lagi, pujian dan suku-suku bawah sadar. Tapi di tengah-tengah ini, saudara, saya akan mendatangi saudara dan saya akan doakan saudara. Ya, saya mau kita datang karena dalam pemeteran ini, saudara, tidak ada pelepasan.
dalam pemeterai ini adalah meterai tanda bahwa kamu adalah milik Allah. Tetapi kalau Tuhan bicara, temui orang dulu dan doakan, maka saya akan datang. Amin. Dan kita satukan iman kita nyanyikan pujian dan syukur-Mu, ku bawa padamu. Kita sembah Dia, saudara. Masuki pujian ini dan rasakan hadirat di tengah-tengah kita. Syukur Yesus. Terima kasih. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan. Mari kita sadari, saudara. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Katakan sekali lagi, pujian dan syukur, pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan. Mari saudara buka hatimu, terima rohnya. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Katakan ku tahu, hidupku adalah penyembahan, menciptakanku dalam kemuliaanku. Katakan dengan hati, ku tahu hidupku berharga di matamu, segenap hidupku persembahkan. Terus ulang-ulang pujian ini, ku tahu hidupku, hidupku adalah penyembahan. Dengan kuasa darah Tuhan Yesus, aku mau memberkati kamu. Maka sepulang kamu oleh kuasa Tuhan, aku memberkati kamu. Dengan kuasa darah Tuhan, aku mau memberkati kamu. Sepulang kamu, darah Yesus memulihkan. Kuasa Tuhan turun dan mengurapinya. Dengan kuasa darah Yesus, jangan bimbang anakku, jangan ragu, aku menyertai kamu. Kuatkan imanmu dan aku memberkati. Dengan nama Tuhan, aku memberkati kamu. Atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, jangan takut anakku, aku menyertai perjalananmu. Jangan khawatir akan masa depanmu, aku bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus, jangan takut anakku. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, aku akan tarik dia dan dia akan menjadi anakku. Dia akan melayaninya dan mengasihi aku. Terima kasih Tuhan. Dengan nama Tuhan aku mementarkannya. Oleh kuasa Tuhan aku mementarkannya. Dengan
kuasa darah Tuhan Yesus. Jangan takut anakku, akan masa depanmu. Aku selalu menjagaimu dan memberkati. Dengan nama Tuhan Yesus, aku memutarkannya. Jangan takut anakku, aku memberikan kuasa atas hidupmu. Aku memberikan kesembuhan, lepaskan semuanya. Segala ratu dan penyakit, lepaskan semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku mengangkat semua ratu-ratu dan sempurna. Aku mengangkat yang ada tadi. Aku memberikan kuasa atas Tuhan memberkati. Dengan nama Tuhan Yesus, dengan darah Tuhan Yesus, aku memberikan kuasa atas. Dengan nama Tuhan aku memberikan kamu. Darah Tuhan Yesus mengalir padamu anakku. Ayo pakai kamu, kuatkan imanmu, luruskan jalanmu. Aku memberikan tempat sayap untukmu. Aku memberkatimu dan mengasihi kamu. Darah menyucikan kamu. Dengan nama Tuhan Yesus aku memuliakan kamu. Lihatlah, aku menitipkan anak itu. Ya Tuhan, jangan takut nak. Aku mencintaimu. Ya Tuhan, aku memeluk rasa seorang diri. Kuatkan imanmu dan aku membuka jalan. Demikian juga hidupmu nak. Ke depan kamu luar biasa. Ambil bagianmu. Kamu menjadi orang yang pandai. Ambil bagianmu. Kamu akan memperlengkapi keluarga ini. Di dalam nama Yesus aku memberkatinya. Darahku menyucikannya. Kamu berkatinya. Dengan nama Tuhan aku memberikan kuasa atas hidupnya. Kuatkan imannya dan majulah terus. Dalam nama Tuhan Yesus. Anakku, kamu tidak kosong lagi hatimu. Aku akan memperlengkapimu dan aku memberikan perlindungan kepadamu. Tapi ingatlah baik-baik, berjalan lebih rajin. Kuasa turun memberkatinya. Tuhan membuka jalan untukmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan memberkatinya. Dengan nama Tuhan aku mementingkan kamu. Jangan takut anakku. Aku menyayangimu. Jangan khawatir, kamu tidak seorang diri. Tuhan memberkati dan mengasihi kamu. Tuhan mencintai kamu. Dengan nama Tuhan Yesus aku mementingkannya. Kuasa turun dan aku memperangimu. Darah Yesus mengalir. Dengan nama Tuhan aku mementingkan kamu anakku. Jangan khawatir akan hidupmu. Kamu adalah orang yang terpilih. Kamu harus tahan ujian nak. Maju terus, aku memberkati hidupmu. Dengan nama Tuhan Yesus aku memberkatinya. Kuasa Tuhan turun, selamat Tuhan turun, jaminan Tuhan turun, roh turun di dalam nama Tuhan Yesus. Aku mementerikannya. Lepas keluar kepada Tuhan. Ragu mengalir padamu nak. Dan kecil hati aku membuka jalan untukmu. Tuhan memberkatimu dan aku menemani kamu dimanapun berada. Darah Tuhan Yesus mengalir di atas hidupnya. Kuasa Tuhan turun, rahmat Allah turun. Dengan nama Tuhan Yesus aku membuka jalan. Jangan khawatir akan masa depanmu. Walaupun banyak masalah, tetapi aku pasti buka jalan. Tuhan memberkatinya. Terima kasih Tuhan. Dengan nama Tuhan Yesus aku membuka jalan padamu. Terima kasih Tuhan. Aku memberikan solusi yang terbaik. Tangan Tuhan itu kabur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa aku turun di tengah-tengah kamu. Rohku turun. Terimalah indah kamu. Jangan takut akan masa depan anakku. Jangan takut akan suamimu. Tuhan pasti membuka jalan dan memberkatinya. Terima kasih Tuhan. Dengan nama Tuhan aku mementerikan kamu. Hai anakku, jangan kamu gelisah hatimu. Jangan khawatir akan masa depanmu. Kamu pasti menjadi orang pilihanku. Kuatkan imanmu. Aku memberkati hidupmu. Dengan nama Tuhan Yesus aku mementerikannya. Darah Tuhan Yesus mengalir. Ayo bangkit semangat kamu anakku. Karena aku menjadi milik ini. Kuasaku turun. Masa depan menjadi bagianku. Terima kasih Tuhan. Dengan nama Tuhan Yesus aku mementerikannya. Oleh kuasa Tuhan aku memberikan kuasa atas hidupnya. Lepaskan beban itu dan membuka jalan dan mementerikannya. Terima kasih Tuhan. Darah Tuhan Yesus mengalir dan memberikan kekuatan di atasnya. Terima kasih Tuhan. Dengan nama Tuhan aku membuka jalan. Lepaskan beban itu. Aku memberikan percaya kasih kemanaku. Jangan takut, jangan khawatir. Aku membuka jalan untukmu. Dengan nama Tuhan Yesus aku mementerikannya. Oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Hai kamu anakku masa mudamu. Aku mementerikan kamu atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Aku memberikan kuasa. Bangkitlah kamu. Jangan takut akan masa depanmu. Kuasaku turun dan memberkati hidupmu anakku. Dengan nama Tuhan Yesus aku mementerikannya. Dengan nama Tuhan aku mementerikannya. Jangan keraskan hatimu. Kamu adalah orang yang
pilih. Kuatkan imanmu, Tuhan membuka jalan dan memberkati semua anak. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku memberikan cahaya kepadamu dan Tuhan memberkati langkahmu. Terima kasih Tuhan. Dengan nama Tuhan, aku membuka jalan padamu anakku. Kamu yang tabah dan kuat, walaupun banyak masalah, tetapi kamu orang yang memilih. Kuatkan imanmu dan layani seperti Tuhan mau. Tuhan memberkati hidup anakku. Dengan nama Tuhan Yesus, aku memberikan cahaya kepadamu. Atas kuasa Tuhan Yesus, aku memberikan cahaya. Anakku, kamu yang tabah menjalaninya ya. Aku harus bisa melewati. Terima kasih Tuhan. Aku akan memikirkan semua anak-anak. Jangan takut, anak-anakmu kasih berhasil. Tuhan memberkati. Karena memberkati Tuhan. Oleh kuasa Tuhan, bangkitkan dan jangan bersih hati. Kuatkan imanmu. Tuhan membuka jalan bagimu. Dengan nama Tuhan Yesus, aku memberkati. Oleh kuasa darah Tuhan, aku memberikan jalan. Dengan nama Tuhan, aku memberikan kuasa. Darah mengalir di atas tubuhmu. Dan mulai hari ini, kuasa turun mengurapi seperti apa yang kamu mau. Tuhan membuka jalan dan memberkatinya. Dengan nama Tuhan, aku mementeraikannya. Dia sudah menjadi bagian Tuhan aku. Kuatkan imanmu dan aku membuka jalan untukmu. Aku memberkatimu. Demikian juga hidupmu. Kuatkan imanmu, lepaskan imanmu. Putuskan semua beban hidup. Mulai hari ini anakku, bangkit dan hiduplah baru. Aku memberikan kuasa atas hidupmu. Dengan nama Tuhan Yesus, aku mementeraikannya. Oleh kuasa Tuhan, aku mengangkatnya. Dengan nama Tuhan, lepaskan beban, lepas bebanku. Dan aku mengingat semua yang datang itu. Tuhan membuka jalan dan memberkati anakmu. Masuk terus, karena aku bersamamu dan kamu tidak akan kutinggalkan. Tetapi aku bersamamu. Tuhan memberkati langkahmu. Terima kasih Tuhan. Dengan nama Tuhan, aku melepaskan imanmu. Terima kasih Tuhan. Dengan nama Tuhan, aku mementeraikannya. Lepas, lepas, lepas. Aku memberikan segala beban Tuhan kita tidak ada. Beban-beban dunia tidak ada. Kita tidak mengajarkan kuasa. Kapan kita mengajarkan tubuhmu anakku, aku menyertai kamu. Demikian juga hidupmu. Kuatkan imanmu. Kamu adalah orang tidak segala perkara, tetapi aku tidak pernah membiarkan kehidupanmu. Aku memberkati pribadimu, memberkati masa depanmu, memberkati langkah-langkah anak-anakmu dan keluargamu. Demikian juga memanapun kamu pergi, darahmu mengalir di atas tubuh. Aku memberkati hidupmu. Terima kasih Tuhan. Dengan nama Tuhan Yesus, aku memberikan kuasa atas hidupnya. Damai sejahtera Allah menyertainya, dan aku memberikan kuasa atas hidupnya. Terima kasih Tuhan. Dengan nama Tuhan Yesus Kristus, maka kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan membuka jalan di dalam kehidupannya. Tuhan membuka jalan di dalam langkahnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari saudara, kita akan bangkit berdiri. Kita akan siapkan hati kita. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Segala puji syukur kami naikkan di hadirat-Mu Tuhan. Hari ini kami letakkan tubuh roh jiwa kami ke dalam tangan-Mu. Aku memberikan kuasa atas hidupmu anakku. Tiba-tiba malaikat Tuhan berkata, Nuhu tesikit mata. Aku memberkati langkahmu. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang punya luka batin Tuhan balut. Yang punya beban berat Tuhan ikut campur tangan. Yang punya banyak beban-beban di dalam segala perkara Tuhan ikut campur tangan. Maka di dalam nama Tuhan Yesus, maka ladang kehidupan kalian diberkatinya. Ladang rumah tangga kalian diberkatinya. Ladang kesehatan kalian diberkatinya. Ladang rumah tangga kalian diberkatinya. Dalam nama Tuhan Yesus, Putra Tunggal kami siap Tuhan untuk menerima menterai berkat-Mu. Darah Tuhan Yesus yang mengalir. Terima kasih Tuhan. Yang percaya kita sama-sama berkata, amin. Kita akan duduk kembali. Saya mengucapkan selamat hari Natal dan selamat tahun baru.